Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali di ruang belajar Noe. Hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis matriks khusus dan kesamaan pada matriks. Baik, kita lihat terlebih dahulu beberapa jenis matriks khusus yang sering dijumpai. Matriks-matriks khusus tersebut adalah yang pertama, matriks baris. Matriks baris yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Contohnya, perhatikan matriks A, matriks B. Nah, kalian lihat di sini, matriks A mempunyai 3 kolom. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Tetapi hanya mempunyai satu baris. Begitupun dengan matriks B, mempunyai 4 kolom, tetapi hanya mempunyai satu baris. Nah, matriks seperti ini kita sebut dengan matriks baris. Yang kedua, matriks kolom. Apa itu? Nah, matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Contohnya, matriks P. Ini ordonya adalah 2 kali 1. Barisnya ada 2 dan kolomnya hanya ada 1. Dan matriks Q. Barisnya ada 3 tetapi kolomnya hanya ada 1. Ini kita sebut dengan matriks kolom. Matriks khusus berikutnya adalah matriks persegi. Nah, matriks ini termasuk matriks yang akan sering kita temui dalam pembahasan ini. Apa itu matriks persegi? Matriks persegi yaitu matriks yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Nah, contohnya matriks M. Matriks M mempunyai 2 baris, ini barisnya, dan mempunyai 2 kolom, ini kolomnya. Artinya, ordo dari matriks ini adalah 2 dikali 2. Benar sekali. Nah, ordo matriks persegi itu bisa disingkat ya anak-anak. Kita bisa sebut saja bahwa matriks M berordo 2. Oke, Ibu kasih contoh yang lain. Contoh lain adalah matriks persegi P ordo 4. Matriksnya seperti ini. Ada 4 baris, ada 4 kolom. Yang keempat adalah matriks diagonal. Nah, matriks diagonal yaitu matriks persegi. Nah, ada syarat khusus ya. Matriks diagonal adalah matriks persegi dengan setiap elemen di luar diagonal utamanya adalah 0. Ibu kasih contoh, matriks D. Ini, apakah ini matriks persegi? Ya, benar. Karena mempunyai 3 baris dan 3 kolom. Sekarang kalian perhatikan, pada matriks itu ada 2 diagonal, ya. Nah, ada 2 diagonal yaitu ini dan yang berwarna hijau. Manakah yang merupakan diagonal utama? Nah, yang merah ini yang kita sebut dengan diagonal utama. Ini adalah diagonal utama pada matriks. Kalian perhatikan bahwa anggota-anggota atau elemen-elemen pada diagonal utama ini 3, 6, dan 1. Tidak 0 ya. Atau kalau salah satunya 0 tidak jadi masalah, asalkan tidak semuanya 0. Sedangkan elemen yang ada di luar diagonal utama adalah 0 semuanya. Oke. Sekarang yang kelima adalah matriks satuan atau matriks identitas. Ini juga cukup terkenal ya. Nah, matriks identitas atau matriks satuan ini adalah matriks diagonal dengan setiap elemen diagonal utamanya adalah 1. Jadi seperti matriks diagonal yang di atas ya, seperti ini, tetapi elemen pada diagonal utamanya adalah 1. Nah, notasinya untuk matriks identitas itu biasanya dinotasikan atau disimbolkan dengan huruf I besar atau kita tulis seperti ini, IN. N ini menunjukkan ordo dari matriks identitas. Nah, contohnya, ini adalah matriks identitas ordo 3. Dan yang ini adalah matriks identitas ordo 2. Oke ya. Dan yang keenam adalah matriks 0. Matriks 0 mudah saja. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya adalah 0. Ibu berikan contohnya. Ini di sini matriks P. Ordo 2 kali 3 semua elemen-elemennya adalah 0.
atau diberikan matriks Q. Ini termasuk juga matriks kolom karena hanya mempunyai satu kolom, tapi juga termasuk matriks 0 karena semua elemen-elemennya adalah 0. Kita lanjutkan dengan kesamaan dua matriks. Nah, dua matriks A dan B dikatakan sama, ditulis A sama dengan B jika kedua matriks mempunyai yang pertama ordonya harus sama dan yang kedua setiap elemen-elemen seletak harus bernilai sama. Contohnya, diketahui matriks A sama dengan 5x8 dan matriks B sama dengan 5, 1, 2y. Tentukan nilai x dan y jika kedua matriks ini sama. Baik, kita langsung lihat jawabannya. Perhatikan syarat dari kesamaan matriks, yaitu yang pertama ordonya harus sama. Nah, kita lihat apakah matriks A dan matriks B ordonya sudah sama? Ya, sudah sama ya. Ordonya adalah 3 kali 1 karena kedua matriks ini mempunyai 3 baris dan 1 kolom. Selanjutnya diketahui bahwa matriks kedua matriks ini sama. Matriks A sama dengan matriks B. Berarti kita peroleh persamaan seperti ini. Nah, sekarang kalian perhatikan elemen-elemen yang seletak. Kita lihat elemen pada baris pertama, kolom pertama sudah sama, yaitu sama-sama 5. Oke, benar ya ini. Kemudian kita lihat elemen pada baris kedua, kolom pertama. Ini ya, karena hanya punya satu kolom, ini baris keduanya. Kita dapatkan X sama dengan 1. Oke, dan yang ketiga kita dapatkan 8 harus sama dengan 2y. Nah, di sini belum diselesaikan. 8 sama dengan 2y. Berarti berapakah nilai y-nya? Ya, benar ya. 8 dibagi dengan 2. Jadi nilai y-nya sama dengan 4. Oke, kita sudah dapat nilai x-nya adalah 1 dan nilai y-nya adalah 4. Kita simpulkan saja. Jadi A nilai X sama dengan, 1 dan Y sama dengan 4. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, diketahui matriks P sama dengan, ini matriksnya dan matriks B. Oke, jika matriks P sama dengan matriks Q, pertanyaannya tentukan nilai A ditambah 2B dikurangi dengan C. Nah, langkah yang pertama tetap kalian ingat syarat kesamaan matriks ya, ordo dan elemen seletak harus sama. Sekarang kita perhatikan ordo dari kedua matriks ini. Kedua matriks ini mempunyai 2 baris. Ini baris pertama, baris kedua, dan 3 kolom. Ini kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Nah, jadi ordonya adalah 2 dikali 3. Terus diketahui persamaannya matriks P sama dengan matriks Q. Kita tuliskan. Oke, seperti ini. Perhatikan elemen-elemen yang seletak. Oke, kita dapatkan ini baris pertama, kolom pertamanya kita peroleh A sama dengan B ditambah dengan C. Oke, yang kedua kita dapatkan pada baris pertama kolom kedua bahwa 4 sama dengan C ditambah 1. Oke ya. Kemudian baris pertama kolom ketiga ini 1 sama dengan 1. Sudah benar. Baris kedua kolom pertama 5 sama dengan 5 juga sudah benar. Kemudian kita dapatkan B ditambah dengan C sama dengan 2 dan pada kolom kedua pada kolom ketiga baris kedua kita dapatkan 9 sama dengan 9. Oke, dari sini kita dapatkan 3 persamaan yang belum diketahui nilai A, B, dan C-nya. Karena itu kita harus cari. Dari persamaan yang pertama masih belum diketahui A, masih belum diketahui B. Berarti kita belum bisa kerja dari sana. Oke ya. Kemudian yang kedua kita lihat C ditambah dengan 1 sama dengan 4. Berarti kita bisa dong dapatkan nilai C-nya. Di C sama dengan 4 dikurangi dengan 1, C sama dengan 3. Oke. Kita sudah dapatkan nilai C-nya.
Kita lanjut, ada persamaan B ditambah dengan C sama dengan 2. Ingat C-nya tadi sudah kita peroleh sama dengan 3. Oh, berarti B-nya bisa kita peroleh. B ditambah dengan 3 sama dengan 2. Maka B-nya sama dengan 2 dikurangi dengan 3 atau B sama dengan negatif 1. Nah, nilai C sudah ada, nilai B sudah ada. Untuk persamaan yang pertama, untuk mendapatkan nilai A, kita butuh B. Maka B-nya kita substitusikan ke persamaan yang pertama tadi. Kita dapatkan A dikurangi dengan 2 sama dengan B masukkan ke sini. Negatif 1 ditambah 7. A dikurangi dengan 2 sama dengan 6. A sama dengan 6 ditambah dengan 2 atau A sama dengan 8. Nilai A sudah ada, C sudah ada, B-nya sudah ada. Pertanyaannya, kita diminta menentukan nilai dari A ditambah 2B dikurangi C. Ya sudah, hitung saja. A ditambah dengan 2B dikurangi dengan C sama dengan A. 8 ditambah dengan 2B. 2 dikali negatif 1 dikurangi dengan 3. Kita peroleh 8 dikurangi 2 dikurangi 3. Hasilnya 8 kurang 2, 6. 6 kurang 3 sama dengan 3. Jadi nilai A ditambah dengan 2B dikurangi dengan C sama dengan positif 3. Oke, mudah ya. Ibu kasih satu contoh. Diketahui matriks A sama dengan 2P 0R dan matriks B sama dengan 3Q 0 1 2P. Tentukan nilai P, Q, dan R jika diketahui matriks A sama dengan B transpose. Oke, ingat syarat ordo dan elemen seletak harus sama. Apakah sudah sama ordonya? Ya, benar, ordonya sudah sama karena ini merupakan matriks persegi ordo 2. Nah, selanjutnya kita sudah ketahui dari soal A sama dengan B transpose. Maka A, ini matriks A, matriks A-nya tetap dari soal B transpose. B transpose, B ini ibu transposkan. Perhatikan kolom yang pertamanya adalah 3Q dan 1 menjadi elemen matriks B transpose baris pertama. Dan kolom kedua matriks B menjadi baris kedua dari matriks B transpose. Oke, masih ingat ya? Nah, sekarang kita perhatikan elemen-elemen yang seletak. Kita peroleh 2 sama dengan 3Q, ini elemen pada baris pertama, kolom pertama. Kemudian kita juga dapatkan P sama dengan 1, langsung terlihat. Kemudian kita dapatkan R sama dengan 2P. Oke, kita selesaikan. 2 sama dengan 3Q, maka Q sama dengan 2 dibagi 3. Atau Q sama dengan 2/3. Selesai. Oke, P-nya sama dengan 1. Sekarang R, elemen pada baris kedua, kolom kedua harus sama dengan 2P. Nah, P-nya sudah kita peroleh sama dengan 1. Maka R sama dengan 2 dikali dengan 1, maka R sama dengan 2. Nilai P dan nilai Q-nya sudah ada, kita ambil kesimpulan. Jadi, nilai P sama dengan 1, Q sama dengan 2/3, dan R sama dengan 2. Oke, mudah ya? Baik anak-anak, kita telah selesai membahas jenis-jenis matriks khusus dan kesamaan pada matriks. Silahkan berlatih soal-soal berikut. Selamat belajar dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya tentang operasi pada matriks.